UGM dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemalgani. Topik kita kali ini adalah, nah ini yang menarik, The Role of Public Relations in Hospitality and Tourism Industry. Kita mulai saja Bu Prita. Bicara pariwisata adalah bisnis besar Pak, ya, dan yang harus dimanage dengan baik dengan melibatkan banyak pihak. Nah, seperti apakah peran public relation dalam industri pariwisata ini menurut Bapak? Baik, terima kasih Ibu Prita. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang telah hadir. Lanjut saja Bu ya, terkait dengan the role of public relation in tourism industry. Jadi peranan sesuai dengan tema pada hari, peranan dari public relation atau humas itu memiliki peranan yang sangat penting. Banyak corong dalam dunia industri yang memiliki peranan sebagai PR, terutamanya kalau kami bicara skupnya pariwisata di Bali, tentunya para PR yang ada di dunia industri, entah itu di perhotelan, kemudian di travel agent, baik juga di industri asosiasi lainnya, menjadikan peranan mereka corong utama untuk bisa menyampaikan, menjelaskan tentang apa sih keunggulan ataupun keistimewaan industri pariwisata yang ada di Bali. Karena tadi Ibu Prita juga sudah menyampaikan bahwa PR untuk dunia industri itu pertama adalah bagaimana bisa menjelaskan terkait dengan tempat atau destinasi sebagai salah satu dunia industri. Nah, Bali khususnya dengan ikon pariwisata budaya, sekaligus mungkin saya akan interaktif sedikit dengan rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Dengan ikon seni budaya pariwisata di Bali, sudahkah kira-kira kita semua atau Anda, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang menjadi PR ini paham dengan benar apa sih basic dari seni budaya pariwisata di Bali itu? Kalau Anda itu pahami, jago Anda jadi PR. Setelah saya melakukan kajian dan sebagainya, itu adalah pertanian. Oh, pertanian. Jadi yang dapat buku Pak Purwo ya, gitu ya. Iya. Awal tumbuh berkembangnya kesenian budaya dan sebagainya adalah dari pertanian. Pada saat mereka bersyukur habis panen, mereka melakukan tari-tarian, dari situ berkembang. Tidak tari-tarian dulu. Ya, nah inilah yang dimaksudkan kalau Bu Prita tadi menjelaskan bagaimana Anda bisa mendeskripsikan tempat tujuan pariwisata Anda, ini yang harus Anda kuasai. Makanya seorang PR itu, apalagi di Bali khususnya, mungkin ada yang sedikit heran dari rekan-rekan, Pak Purwo itu backgroundnya kok apa sih kok bisa ke pariwisata? Syukurnya saya punya sedikit jiwa seni, karena kita memang di Bali itu sebagian besar seni budaya itu tumbuh dan berkembang. Ya, nah seorang PR, mudah-mudahan saya tidak salah ya Bu Prita, itu harus memiliki pengetahuan yang sangat luas. Tidak boleh seorang PR itu boleh memberikan jawaban tidak tahu. Ya, sehingga dari sisi manapun Anda bisa menjelaskan tentang tourism, dalam hal ini pariwisata di Bali, di sana akan menunjukkan profesionalitas Anda sebagai seorang public relation. Ya, jadi Anda harus tahu tentang dunia politik, Anda harus tahu tentang macam-macam. Ya, bahkan saya punya teman yang bergerak menjadi seorang PR, dia harus tahu jam berapa di Kuta macet, jam berapa di Tuban macet. Karena dia bisa, jangan sampai lagi-lagi dijelaskan oleh Bu Prita, kita tidak boleh melakukan iklan palsu. Harus true story, itu PR, menyampaikan apa adanya. Ya, nah jadi seperti yang ditanyakan oleh Bu Prita, apa peranannya? Jadi saya kira peranannya sangat penting. Ya, di Bali ada sampai dengan sekarang ada 11 stakeholder yang sudah bernaung di bawah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Pak Ahmad Johar, ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi dari Pak Purwo, apa kira-kira yang bisa ditambahkan dari tema kita kali ini, peran public relations. Terima kasih Mas Adel. Pertama saya surprise tadi knowledge yang ditampilkan Pak Purwo tadi soal daya tarik wisata Bali itu terutama dari pertanian Pak ya. Tapi yang ironisnya justru sekarang pertaniannya, lahan-lahan pertanian tergeser semua. Aduh, itu sama, tapi dimanapun juga begitu. Jadi kita kayaknya mungkin harus melakukan reorientasi ini Pak semuanya Pak. Begini, kalau menurut saya industri pariwisata, praktik ke PR-an dan media itu merupakan
dua sisi dari satu mata uang yang sama. Jadi maksud saya adalah sama-sama sebenarnya. Kalau PR mempromosikan kaitannya dengan industri pariwisata tadi dengan strategi yang halus, media lebih pada dua-duanya. Bisa halus tapi bisa juga bentuk iklan. Saya terkesan sekali dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia dan Thailand. Mungkin waktu sekitar sebelum krisis itu, pariwisata Indonesia mungkin relatif lebih bagus karena kita punya ikon-ikon yang banyak, termasuk Bali. Bali itu adalah the world's icon of tourism. Itu ikon utama dunia untuk pariwisata, salah satunya. Tapi perkembangannya kemudian adalah yang berkunjung ke Indonesia, terutama yang paling banyak ke Bali, itu hanya sampai sekarang nggak kunjung melampaui angka 10 juta. Kita dapat 8 juta udah bangganya setengah mati. Sekarang itu Thailand, Malaysia itu angkanya udah di atas 20 juta. Malaysia 24 juta, Thailand tahun ini diperkirakan akan dikunjungi oleh 29 juta turis mancanegara. 29 juta. Tapi ini perannya semuanya, mereka all out, total all out. PR-nya main, kemudian medianya juga main. Dan tidak tanggung-tanggung, salah satu yang paling getol mempromosikan pariwisata kalau di Malaysia tentu saja Dr. M sama Pak Lah. Pak Lah itu Perdana Menteri setelah Dr. M. Abdullah Badawi. Kalau di Thailand itu Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, langsung dia promosi di halaman iklan satu halaman di majalah Time, di beberapa media internasional. Kalau kita, saya pernah diskusi gitu baik sama Menteri Pariwisata sebelumnya, termasuk Bu Mari segalanya. Bu, kenapa sih kita nggak ngikut aja deh strategi yang dilakukan Malaysia? Ini Pak, nggak ada duitnya, wah cilaka bener gitu. Cilaka bener. Jadi bayangannya waktu itu, saya ingat Bu Mari memaparkan anggaran promosi kita itu paling cuman 200 miliar. Kok 200 miliar? Iya, 200 miliar. Tapi di Malaysia waktu yang sama itu udah mendekati angka 1 triliun lebih. Nah, ya 1,13 triliun. Ya kalau gitu, karena sebagai basic saya orang Jawa, ada pepatah di bahasa Jawa itu mungkin di Bali juga sama, ada mungkin. Jer basuki mawa bio. Jer basuki mawa bio itu kalau kita ingin memperoleh sesuatu yang bagus, yang besar, kita tuh harus berani mengeluarkan biaya. Nah ini gak modal apa-apa kok pengen dapat yang sesuatu, ya kan? Nah sama halnya itu tukang becak di Surabaya itu. Mang, saya mau ke Tunjungan, berapa? Ya ongkosnya 10.000 Bu. Kelihatan gitu, masa 10.000? Iya Bu, bulan juga kelihatan. Oke deh, Ibu minta berapa? Bisanya berapa bayarnya? 3.000 rupiah gitu. Oke, tarik. Ditarik kenceng sekali. Kang, kenceng banget ini anehnya. Oh Ibu bayar 3.000 kok pengen selamat gitu. Jadi jangan menganggap murah kok mau selamat gitu. Jadi di sini semuanya ada nilainya, semuanya ada value-nya. Ada pertanyaan titipan dari produser buat Bapak Ahmad Johar. Selalu ada ini. Iya. Dari segi bisnis, mungkin bisa diceritakan seberapa besar kontribusi hospitality and tourism industry ini Pak? Tadi kan kita udah hitung tahun 2012 di dunia. Kok di Indonesia gimana? Di Indonesia, sektor turisme itu kalau berdasarkan data statistik merupakan kontributor kalau tidak ranking ke-4 ke-5. Pertama adalah komoditas yang raw material itu, misalnya batu bara, minyak sawit, kemudian biji besi, biji tembaga, emas dan sebagainya. Kita itu saya sering debat gini baik sama menterinya, sama presidennya, saya Pak kita itu kok nggak beda dengan waktu zaman dijajah Belanda ya. Waktu mereka itu zaman Belanda itu juga kita yang ekspor ya itu aja, biji besi, kemudian minyak sawitnya, kopra dan sebagainya. Nah sekarang kok tetap itu, nilai tambahnya itu kan yang memperoleh orang asing. Nama saya Juni Kurniawan dari Ilmu Komunikasi Universitas Udayana Bali.
Saya mau tanya, salah satu kegiatan PR adalah untuk meningkatkan brand image atau branding image yang tinggi. Nah, di mana saya mau tanya, yang mau saya tanyakan yaitu bagaimana kita sudah dikenal image tinggi, image bagus di kalangan masyarakat, kemudian kita punya kekurangan-kekurangan tersendiri. Nah, apa yang kita lakukan dengan kekurangan-kekurangan ini? Apakah kita nanti dihadapkan pada sesuatu, oh Bali bagus, tapi kalau kita langsung datang ke Bali, tapi kok macet gini, kok gini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bicara tentang image yang bagus dan sebagainya, bagaimana dengan kekurangan-kekurangan? Kan kurang lebih seperti itu ya. Nah, tentunya kalau seandainya dalam melakukan mendeskripsikan sebuah destinasi sebagai sebuah objek dengan tugas sebagai PR, kekurangan-kekurangan ini pun harus Anda ketahui secara baik. Ya. Artinya bahwa bukan kemudian diungkap, dibeber begitu rupa gitu. Ya, karena Anda tujuannya ingin mendapatkan image yang bagus dari klien Anda. Ya, katakanlah misalkan Anda bekerja di sebuah hotel, Anda ingin mendapatkan karena tugas seorang PR itu, kalau saya boleh tahu, dan mudah-mudahan saya tidak salah Bu Berita, tugas seorang PR itu ingin mendapatkan penjualan atau pelanggan? Pelanggan kan? Bukan penjualan. Ya, penjualan mungkin bagiannya sales dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan pelanggan ini berarti perlu di-maintain, ya, dengan memberikan informasi-informasi dan lebih mengutamakan terhadap kepentingan mereka. Ya, tidak ada tujuan atau boleh saya katakan tujuan akan tidak tercapai kalau seandainya apa yang menjadi keinginan wisatawan untuk datang ke Bali itu Anda tidak penuhi. Ya. Nah, terkait dengan kekurangan yang ada, itu adalah diplomasi Anda, cara komunikasi Anda kepada klien, ya. Tidak di kita saja kok, di tempat yang lain juga banyak terjadi kekurangan. Di negara mereka pun juga ada.